Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Hari lepas hari kami boleh lalui dalam keadaan sehat walafiat, sukacita selalu, berkat penyertaan Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan. Malam hari ini kami hendak melanjutkan pembelajaran kami di sesi yang ke-7 ini Bapak. 7 atau 8 ini dari rangkaian 9 sesi yang kami akan ikuti. Kami memohon senantiasa pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan, agar dalam sesi yang kami akan ikuti pada malam hari ini, kami boleh mendapatkan pemahaman baru, pengetahuan baru tentang bagaimana memahami firman Tuhan dan bagaimana kelak kami nanti akan menyampaikannya kepada sekitar kami. Kami memohon pimpinan dan hikmat Tuhan juga kepada para pembimbing yang Tuhan telah kirimkan bersama-sama dengan kami, Bapak Pendeta Gordon, Bapak Pendeta Hendra, dan juga Bapak Pendeta Tri yang malam hari ini hadir di tengah-tengah kami. Kiranya hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan senantiasa boleh memampukan para pembimbing kami dalam menyampaikan materi sehingga kami mendapatkan pengetahuan seperti yang Tuhan kehendaki kami boleh pahami. Terima kasih Bapak atas kehadiran para pembimbing kami di tengah-tengah kami. Kami serahkan juga teman-teman kami yang masih belum bergabung atau dalam proses bergabung, kiranya Tuhan sertai. Masih banyak kegiatan yang lain. Malam hari ini dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Putra Tunggalmu, doa. Amin. Monggo silakan Pak Hendra atau langsung Pak Gordon. Ya, langsung aja ya, karena Pak Hendra sedang nge-host di Bina Warga ya. Jadi Bapak Ibu, suara saya masuk ya? Suara bagus. Bagus ya, oke. Ya, materi kita pada sesi yang ke-7 ya hari ini, ke-7 karena minggu kan nggak ada ya. Oh, 7 ya. Ya. Yang ke-7 yaitu tentang keyakinan dan integritas seorang pengkhotbah. Ya, jadi ada dua hal tentang keyakinan dasar dan juga tentang integritas dari seorang pengkhotbah. Ya. Kita bicara dulu tentang keyakinan dasar. Saya share screen dulu ya. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini kita bicara yang pertama, materi yang pertama tentang keyakinan dasar. Tentu saudara, kalau kita mau menjadi seorang pembicara atau pengkhotbah yang baik, yang bagus itu ya dalam tanda petik, tentulah harus mempunyai dasar atau fondasi yang kuat dan juga sehat. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan yang kita punya. Kalau kita menyampaikan segala sesuatu kan, kalau kita menyampaikan satu maksud tertentu, maka pada diri kita kan harus punya keyakinan. Ya. Nah, karena itu materi kita saat ini sebagaimana tujuan yang disampaikan dalam bagian materi, peserta meyakini atau be confident tentang kebenaran dasar bagi pelayanan seorang pengkhotbah. Tapi yang tujuan yang kedua adalah memahami bahwa belajar berkhotbah bukan saja tentang menguasai teknik, ya, bukan hanya bicara tentang teknik, tapi juga tentang keyakinan yang dia percayai. Nah, oleh karena itu mengawali ini kita akan mencoba dulu bahwa ada banyak hal yang bisa memberikan alasan kita tentang mengapa saudara berkhotbah. Di sini saya menyampaikan ada lima hal. Mungkin Bapak Ibu punya alasan yang lain. Kenapa saudara bersedia berkhotbah? Ya. Pada umumnya ada beberapa orang yang menjawab begini, karena disuruh tugas kuliah untuk dinilai atau dipaksanya. Jelas ini bagi orang-orang
orang yang belajar teologi ya, mereka-mereka yang memang khusus di sana, sehingga mereka berkhotbah karena memang bagian daripada tugas, atau ada orang yang memberikan satu jadwal pada dirinya. Mungkin juga ada yang dipaksa gitu ya. Lalu yang kedua, ingin jemaat bertumbuh. Ada panggilan seseorang untuk berkhotbah karena dia ingin melihat ada sesuatu yang dibagikan supaya jemaat itu bertumbuh ya. Lalu yang ketiga, ingin mengajarkan firman Tuhan. Bentuk pembinaan bagi jemaat salah satunya adalah dengan berkhotbah kan ya. Ada sesuatu yang disampaikan kepada umat melalui seseorang di atas mimbar. Nah, ini menjadi alasan orang juga. Tapi juga karena merasa bahwa itu adalah sebagai bagian daripada anugerah ya. Atau yang terakhir yang saya catat di sini karena sudah dijadwalkan. Tuh. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu boleh bicara dulu sebentar. Kalau Bapak Ibu disuruh berkhotbah, apa yang menjadi alasan saudara untuk berkhotbah? Selain daripada 5 yang sudah saya tulis ini. Ada yang mau nanggapin, berkomentar? Cegah remaja dari nyebrang, Pak, ke tempat lain. Kenapa? Kebetulan saya dan beberapa kawan-kawan pelayanan di Komisi Remaja. Ya, kalau saya salah satu alasannya adalah mencegah supaya remaja jangan nyebrang ke yang lain. Oke, udah tujuannya mulia banget ya. Baik, good. Ada yang lain, Bapak Ibu? Alasan lainnya misalkan Pak belajar, jadi dengan seseorang berkhotbah kan dia otomatis juga akan membekali dirinya lebih dulu, lebih banyak mengulas persiapan dan lain-lain. Belajar untuk memperkaya diri dengan firman Tuhan juga sih. Sambil menyampaikan, sambil belajar juga ya. Oke. Ada yang lain? Diminta, Pak. Diminta, ya karena tadi ya. Disuruh. Diminta. Pak Sony suka diminta enggak? Iya, Pak. Kadang-kadang kalau ada yang acara teman-teman kuliah atau ada teman yang meninggal suka kamu khotbah ya gitu. Kalau udah mepet-mepet ya suruh gue khotbah. Iya. Mungkin Baik. untuk ini Pak, untuk berbagi pengalaman rohani, semacam kesaksian gitu, tapi dalam bentuk renungan sih, bukan khotbah, dalam bentuk renungan. Gitu. Intinya firman Tuhan disampaikan ya. Sampaikan ya. Kalau kita untuk belajar transfer hikmat. Mentransfer hikmat Ya, karena hikmat yang diberikan kepada setiap orang tuh berbeda-beda sesuai kapasitas imannya kan. Dan menyampaikan kata-kata dengan hikmat kan sebuah karunia Roh Kudus kan, nggak semua orang bisa. Ya, makanya hikmat itu perlu ditransfer ke orang lain supaya apa yang Tuhan coba katakan bisa dimengerti orang lain gitu. Ya, baik. Ada lagi satu lagi? Ibu belum kedengaran suaranya. Kalau nggak berkhotbah mengajarkan firman Tuhan lah. Kalau misalnya guru sekolah minggu kan menyampaikan firman Tuhan juga kan. Kira-kira apa yang menjadi alasan atau memotivasi? Ada yang mau share? Cukup? Ya, Bapak Ibu, banyak alasan yang praktis, ada banyak alasan yang pragmatis ya. Tetapi banyak juga yang menyampaikan alasan-alasan yang cukup baik ya. Tapi juga perlu alasan yang tentu teologis karena kan ini berkaitan dengan firman Tuhan. Karena ya, ketika kita berkhotbah atau mengajarkan firman Tuhan itu ada hal-hal yang kita sampaikan pada umat yang asalnya adalah dari Tuhan. Oleh karena itu yang perlu kita garis bawahi adalah tentu harus dimotivasi yang sehat. Kalau seorang berkhotbah dan khotbah itu menjadi mata pencaharian, saya pikir motivasinya nggak sehat ya. Karena ada orang, bahkan beberapa kali saya selalu berjumpa dengan beberapa teman, bukan GKI sih, dia selalu nyodor-nyodorin diri gitu ya. Kapan aku dijadwalkan gitu ya. Ya saya tahu orang ini motivasinya
kurang benar gitu ya. Artinya tuh dia cenderung kalau dia berkhotbah tentu akan mendapatkan semacam pietikum itu ya. Jadi ada pendapatan plus buat dirinya, apalagi kalau di GKI katanya pietikumnya lebih besar daripada gereja-gereja yang lain. Ini nggak sehat ya. Dia berkhotbah, dia dijadwalkan sana sini, tetapi sebagai mata pencarian itu nggak benar juga ya. Orang seperti ini harus bertobat. Nah, sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengajarkan firman Tuhan atau menyampaikan khotbah, tentulah setiap orang harus memiliki alasan-alasan yang sehat, alasan-alasan yang baik ya. Contoh, orang lain mengetahui kapan atau bagaimana ia tidak melakukan sesuatu yang menyimpang, kapan ia melakukan yang tidak menyimpang, kapan ia bisa menahan kalau dia tahu bahwa itu ada sesuatu yang menyimpang. Artinya itu tidak sesuai dengan jiwa daripada seorang pekhotbah ketika dia akan berkhotbah ya. Nah, di dalam seseorang akan menyampaikan khotbah, tentu bukan hanya sekedar keyakinan akan tugasnya, keyakinan karena dia dijadwal, atau karena sudah tahu, dan sebagainya, tetapi juga tentu harus dilandasi sesuatu yang penting. Nah, oleh karena itu, kita harus memiliki satu keyakinan yang mau kita pelajari bersama-sama. Keyakinan tentang apa? Ya. Nah, ini pendiri Langham, John Stott, dia pernah mengatakan bahwa rahasianya terletak bukan pada penguasaan teknis tertentu, tetapi kepada keyakinan-keyakinan yang menguasai kita. Ya, dia mengatakan begitu. Rahasia pengkhotbah yang benar ya terletak bukan pada penguasaan teknik tertentu, tapi pada keyakinan-keyakinan yang menguasai diri kita. Saudara, keterampilan membuat khotbah dan cara menyampaikannya memang perlu dipelajari. Nah, oleh karena itu ada Langham, ya. Tetapi bukan hal yang utama, ya. Teknis itu perlu dipelajari. Saya masih ingat ketika dosen saya ilmu berkhotbah homiletik, ya, almarhum pendeta siapa tuh Pak Kris yang dari GKI Moon Island, Muntilan. Dia bukan hanya sekedar menyampaikan teknis, tetapi juga memang harus mempelajari harus dilihat juga bahwa ketika ia berdiri, ketika ia menyampaikan satu pesan daripada firman Tuhan, di dalam dirinya harus memiliki keyakinan. Itu yang pernah ditegaskan. Jadi ya bukan hanya sekedar teknis, tapi juga yang utama adalah keyakinan teologi lebih penting daripada metodologi. Keyakinan yang benar dan mantap akan mendorong kita berkhotbah dengan setia. Ya. Dia tidak pernah terpaksa, terbeban, dia bisa enjoy di dalam dia berkhotbah. Ya. Nah, oleh karena itu sebagai contoh misalnya, seseorang bisa saja dia menjadi seorang komunikator yang sangat bagus. Ya. Tetapi bukan berarti bahwa ia menjadi seorang pengkhotbah yang baik. Ya. Seorang yang pembicaranya luar biasa, tapi bukan berarti ia sama dengan pengkhotbah yang bagus. Ya. Orang bisa ngomong, betapa mudah, tetapi bisa saja kalau dia berkhotbah, mungkin teologianya bisa kacau, karena dia tidak mempelajarinya. Ya. Nah, sebagai seorang pengkhotbah kita sudah memiliki beberapa keyakinan ini, namun baik jika kembali mengingatnya dan juga menambahkannya, terutama mungkin bagi Bapak Ibu yang seperti Pak Sony tadi katakan, beberapa kali diminta untuk berkhotbah, ya. Nah, pastilah juga dalam dirinya ada keyakinan. Keyakinan yang mantap akan memampukan kita tetap memiliki komitmen dalam kerja keras untuk terus mengamati perikop dan menyusun khotbah dengan sukacita dan semangat. Ada banyak ayat yang menjadi dasar keyakinan bagi seorang khotbah. Namun, kali ini kita membahas beberapa contoh keyakinan untuk dipelajari bersama. Itu ada di dalam bagian buku materi, ya. Jadi yang pertama adalah kita ada 6 hal yang mau disampaikan tentang keyakinan ini adalah tentang Allah, keyakinan dalam Yesus, keyakinan tentang Roh Kudus, yaitu Alkitab, gereja, dan pengkhotbah. Ya. Ini yang disampaikan melalui pelatihan
langka. Mungkin ada keyakinan-keyakinan yang lain, tetapi kami melihatnya ini yang pokok ya, ini yang sangat mendukung sekali di dalam kita pada saatnya nanti menjadi seorang pengkhotbah. Yang pertama adalah keyakinan tentang Allah. Ya. Dalam hal ini, kalau kita bicara tentang keyakinan Allah, Allah itu siapa? Ya, saudara, di dalam firman Tuhan, terutama 1 Yohanes 1 ayat yang kelima dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara menggambarkan atau meyakini tentang Allah bagi apa? Jadi saya katakan salah satunya adalah Allah adalah terang. Ketika kita memiliki keyakinan bahwa Allah adalah terang, maka ketika kita membaca firman Tuhan dan menempatkan firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa Allah ada di dalamnya. Ya. Seolah-olah Allah memberikan satu cahaya yang memberikan terang bagi kita, ya, yang bersinar. Di dalamnya Allah menyatakan dirinya, Allah ingin dikenal. Ketika Allah mengatakan bahwa Dia adalah terang, berarti bahwa Allah itu ingin dikenal oleh umatnya, diketahui oleh kita siapa Dia. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika Ia adalah terang, kita dapat mengetahui Dia. Ya. Nah, ini menjadi satu kekuatan, menjadi sebuah keyakinan kita bahwa siapa Allah bagi kita. Allah ternyata sudah memperkenalkan diri kepada kita. Berbeda seperti agama-agama yang lain kan, mereka tidak mengenal dewa-dewa mereka. Ya. Orang dari agama lain mereka hanya meraba-raba dalam kegelapan, tetapi sangat jelas di sini bahwa Allah memperkenalkan dan menyatakan dirinya sebagai terang. Ya. Nah, mengapa keyakinan ini membuat perbedaan bagi pengkhotbah? Dan kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah memiliki keyakinan ini bahwa di dalam Allah yang adalah terang, maka kita tidak pernah menjadi rasa was-was, takut ketika kita ingin menerangkan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kepada para pendengar. Dan kekasih, banyak keyakinan tentang Allah. Sifatnya, karakternya, perilakunya. Silahkan Bapak Ibu bisa saja memiliki suatu keyakinan-keyakinan tertentu ketika kita bicara keyakinan tentang Allah. Allah itu yang bagaimana? Allah itu siapa bagi Bapak Ibu? Kalau saya di dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, ketika saya sebagai seorang pengkhotbah, lalu sebagai seorang pendeta yang notabene core bisnisnya adalah di dalam salah satunya adalah berkhotbah, tetapi di dalam perjalanannya seringkali dihadapkan dengan berbagai pergumulan, maka saya selalu punya keyakinan Allah itu adalah Allah yang telah menyatakan kasih setianya. Di dalam kasih setianya ini yang membuat saya tidak pernah ragu di dalam menjalani hidup ataupun juga di dalam melanjutkan kehidupan sebagai seorang pendeta, sebagai hamba Tuhan. Ya, apapun yang dibutuhkan, apapun yang menjadi beban, apapun yang menjadi pergumulan, karena keyakinan tadi, itulah yang menguatkan. Ya, nah kalau kaitannya dengan kita sebagai seorang pengkhotbah, ketika kita salah satunya mau menjelaskan tentang kebenaran tentang siapa Allah, menerangkannya kepada umat, maka salah satunya adalah yang paling utama bagaimana kita mendapatkan keyakinan kita tentang siapa Allah yang memperkenalkan dirinya, yang memperlihatkan siapa dirinya pada kita. Lalu yang kedua, Allah berbicara melalui firman-Nya. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadamu. Ya. Nah, bagaimana implikasinya ini bagi kita? Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah berbicara kepada umat-Nya itu sejak zaman purbakala, ya. Perjanjian lama berulang kali Allah hadir, Allah berbicara baik langsung ataupun juga melalui para nabi-nabinya. Ya. Sangat berbeda sekali dengan para berhala, tidak seperti para berhala yang memiliki mulut tetapi tidak pernah berbicara. Tetapi kita mengenal Allah itu berbicara kepada umat, ya. Dan Allah itu telah menjelma menjadi manusia di dalam perjanjian baru,
dan dia tinggal di antara kita, yaitu Yesus itu sendiri kan. Ya. Nah, pada perjanjian baru ini kita melihat kehadiran Allah tidak melalui perantara, tetapi ia berbicara, menyatakan diri dengan sempurna, serta mengajarkan firman-Nya. Kemudian dia memilih dan memperlengkapi para murid untuk melihat, mendengar sebagai saksi-saksi yang kemudian mereka menuliskan akan Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Nah, ini dua hal ketika kita bicara tentang keyakinan Allah, ya, keyakinan tentang Allah. Saudara bisa menambahkan, tetapi ini mungkin yang paling penting dan hal yang bisa memberikan dasar bagi kita tentang siapa Allah ketika kita memiliki keyakinan tadi. Yang kedua, Bapak Ibu, yaitu keyakinan tentang Yesus. Siapa Yesus? Nah, kalau kita bicara keyakinan tentang Yesus, maka kita harus menjawab siapa Yesus. Salah satu ayat yang paling terkenal bagi orang Kristen itu adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berbicara bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Banyak orang Kristen, kalau kita bicara tentang keselamatan, mereka memiliki satu kekuatan di dalam keyakinan bahwa keselamatan tidak ada bagi orang-orang lain di luar Yesus. Kenapa? Karena mereka mengatakan karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun. Nah, bagi mereka punya satu keyakinan yang kuat, keyakinan yang teguh bahwa karena Yesus sendiri yang mengatakan itu, maka aku yakin bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus, ya. Walaupun kita tahu di luar sana itu wewenang dan hak Allah sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dapatkah kita berkhotbah dengan berbagai macam topik, misalnya perbuatan baik, kasih, kejujuran, tentang ketaatan, tentang kesehatan, tentang doa, dan sebagainya. Tetapi kalau orang ini mengkhotbahkan tentang tema-tema tadi dan sebagainya, tapi kalau seorang pengkhotbah pada akhirnya dia tidak memiliki tentang siapa Yesus, ya. Yesus yang memberikan jalan, Yesus yang memberikan kebenaran itu, dan Yesus yang adalah hidup itu sendiri. Tetapi kalau dia tidak memiliki keyakinan itu, maka setiap apa yang disampaikannya itu menjadi hambar. Oleh karena itu, saudara kekasih, seorang akan memiliki satu keteguhan dan juga keyakinannya ketika ia mengamini, ketika ia menyatakan dan melihat keyakinan di dalam diri Yesus Kristus, bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan juga hidup. Ya, Yesus adalah juru selamatnya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah Yesus memerintahkan pemberitaan. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang menjadi amanat agung itu, bahwa ia memberikan perintah pada murid-muridnya tapi juga kepada kita, kan? Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa seorang pengkhotbah dia harus punya keyakinan tentang siapa Yesus bagi dirinya, tetapi juga Yesus yang memberikan perintah. Ya. Bahwa ketika kita berkhotbah bukannya sekedar berkhotbah, ataupun juga menyampaikan satu motivasi kita, ataupun juga niat-niat tujuan kita, tetapi yang paling utamanya adalah Yesus sendiri yang memberikan perintah itu, kan? Ya, ajarkanlah kepada semua bangsa, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, ya, dan seterusnya, agar kita dipakai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi seorang yang berhasil sebagai seorang yang sedang berkhotbah atau mengajarkan kepada jemaat, maka beberapa gereja kan melakukan berbagai hal supaya firman Tuhan itu sampai kepada mereka, yaitu dengan adanya semacam kateksasi dan sebagainya, ya. Tetapi kalau pada saatnya, saudara, kalau jemaat itu banyak yang bertobat, jemaat pada akhirnya menjadi anggota gereja, ya, bukan karena pengajar ataupun juga bukan karena kita sebagai pengkhotbah yang hebat,
dan sebagainya, ya. Tetapi karena kita memang sudah setia menjalankan apa yang kita yakini di dalam Yesus, bahwa keselamatan itu perlu disampaikan, bahwa perintah agung itu harus diwujudkan. Ya, inilah kita, ya, yang sedang belajar, dan keyakinan ini harus menyatu di dalam diri kita. Dan kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengajaran firman untuk memuridkan atau menjadikan semua bangsa murid Tuhan adalah perintah Yesus. Berkhotbah adalah bagian daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan ketahuilah bahwa janji itu bukan hanya untuk murid-murid, tapi janji penyertanya itu juga ada pada diri kita. Oleh karena itu, ketika kita mau berkhotbah, maka penyertaan itu selalu harus menjadi sebuah keyakinan bagi kita juga, ya. Terutama mungkin bagi para pemula biasanya ya psikologi seperti saya dulu kalau baru keluar tahun ketiga studi baru bisa berkhotbah, belum punya keyakinan seperti ini, ya, karena memang mungkin pengalaman dan sebagainya. Tetapi dalam perjalanan berikutnya, saya meyakini bahwa kalau Tuhan saja memberikan perintah, ya, kalau Tuhan saja memberikan satu penyertaan, kenapa kita ragu? Ya. Nah, karena keyakinan itulah pada akhirnya ada sesuatu yang mendorong, ada semangat, sehingga pada akhirnya mau bersedia dan tidak ragu di dalam menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, itu yang kedua, keyakinan tentang Yesus. Dan yang ketiga adalah keyakinan tentang Roh Kudus. Saudara, ada minimal ada dua hal yang disampaikan tentang keyakinan tentang Roh Kudus ini, ya. Keyakinan dari kami dari Langham, yang pertama, Roh Kudus mengajarkan firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 13 dikatakan di sana, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ya. Jadi, sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus punya keyakinan di sini bahwa pengkhotbah adalah penyambung lidah perkataan Allah yang berbicara melalui firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya. Kita yakin itu. Tapi jangan seperti ini. Ada orang yang tidak melakukan persiapan, ada orang yang nggak baca firman Tuhan, lalu dia menjawab begini bahwa, tenang aja nanti Roh Kudus berbicara pada saya. Itu nggak bertanggung jawab. Ya. Bukan keyakinan seperti itu. Ya. Tapi justru kita meyakini bahwa Allah itu tetap berkarya, bahwa firman Tuhan itu akan berbicara kepada umat melalui apa yang kita khotbahkan, dan kita yakin bahwa ketika kita menyampaikan ada Roh Kudus yang mengilhami kita, ya, ada Roh Kudus yang menolong kita. Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama, Roh Kudus yang mengajarkan firman Tuhan senantiasa. Dan yang kedua, Roh Kudus bertugas menginsapkan dunia. Ini salah satu bagian daripada apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang Roh Penolong atau Parakletos itu, ya. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 dikatakan di sana bahwa, dan kalau ia Roh Kudus datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, menginsapkan akan kebenaran, menginsapkan akan penghakiman, ya. Nah, bagaimana implikasinya bagi kita, saudara? Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki kemampuan untuk berbicara dengan baik, ketika kita menguasai teknis di dalam kita berkhotbah, biarlah semuanya itu menjadi bagian di dalam kita meyakinkan para pendengar ataupun juga umat, ya, bahwa di dalamnya ada Roh Kudus yang memampukan kita, yang menyadarkan kita. Ketika kita menyampaikan itu, lalu pada akhirnya ada orang yang bertobat, ada orang yang diubahkan dan sebagainya, itu bukan karena kita, tetapi karena ada Roh Kudus yang terlibat di dalam diri kita. Saya pernah berbicara mungkin satu saat saya berkhotbah tentang khotbah saya keras waktu itu tentang pertobatan, bicara tentang dosa, ya. Biasanya kalau khotbah seperti itu nggak terlalu disukai oleh jemaat, ya, karena menukik tajam, ya, ke hati tentang bertobat, untuk menyesal dan sebagainya, tentang dosa dan seterusnya, ya. Tetapi saya nggak khawatir, ya. Apalagi kalau misalnya di jemaat, itu ya, saya apa yang katakan Paulus kepada Timotius, baik ataupun juga tidak baik waktunya tetap sampaikan, gitu ya. Nah, ketika tema itu waktu itu tentang pertobatan, saya menyampaikannya. Lalu setelah
selesai berkhotbah, bersalaman kan. Ketika saya di luar bersalaman, ada seorang bapak, dia dengan wajah yang buat saya lihatnya wajah yang seperti hidup. Lalu dia menyodorkan tangannya untuk bersalaman dengan saya, lalu bersalaman dengan hangat sekali, erat dan hangat, ya, dengan erat sekali. Lalu dia menyampaikan kata-kata begini, "Terima kasih Pak Pendeta, khotbah tadi sudah mengingatkan saya, menyadarkan saya." Ya. Padahal itu tentang pertobatan itu, tapi dia sungguh-sungguh. Saya melihat mungkin dia mungkin pernah melakukan suatu kesalahan dan sebagainya. Nah, sudah kekasih, apa yang membuat dia merespon seperti itu? Saya meyakini bahwa Roh Kudus yang pada akhirnya menyadarkan mereka. Jangan sampai karena diri kita atau kemauan kita, tetapi biarlah Roh Kudus yang melakukan itu. Kita dipakai oleh Tuhan, tetapi di dalamnya kita tetap harus memiliki keyakinan tadi bahwa Roh akan berbicara melalui khotbah kita, sehingga umat itu akan mendengar, sehingga umat itu akan bertobat, berubah dan sebagainya. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh rekan pendeta Ibu Swatami Steja, ya, yang udah emeritus. Dia selalu punya keyakinan seperti itu. Bicara nanti jemaat mau nyesal dan sebagainya adalah bukan karena saya mau dia bertobat, bukan. Tapi saya yakin bahwa itu adalah Roh Kudus yang bekerja. Ya. Hanya dalam beberapa kesempatan, saudara, kadangkala respon jemaat itu seringkali nampak dari apa yang kita tidak pernah duga. Misalnya begini, suatu saat setelah khotbah, saya pernah didatangin oleh seorang ibu. Dia marah-marah ke konsistori, ya, bukan di kota wisata sih, sebelum-belumnya saya. Dia datang ke sini, lalu dia mengatakan begini, Pak Pendeta khotbah untuk nyerang saya ya? Waduh, saya hanya geleng-geleng kepala saya gitu ya. Untung waktu itu di konsistori saya bawa buku rancangan khotbah kan, yang sekarang Dian Penuntun ini, ya, buku rancangan khotbah GKI. Lalu saya sodorkan pada dia, Bu, dengan kalem saya merespon dia, ini loh Bu, tema ini bukan karena maunya saya, dan isinya juga ada kok, rancangannya ada, tolong aja tuh dibaca. Saya nggak terlalu jauh berbeda dengan apa yang sudah dirancangkan, ya. Dan juga bukan karena saya ingin nyerang Ibu, ya. Harusnya Ibu kalau merasa tertegur oleh firman Tuhan, ya disyukurin dong, ya. Jangan menyerang balik kepada pendeta gitu ya. Nah, artinya saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau dalam hal ini si ibu ini mengeraskan hati, ya. Tetapi sekeras-kerasnya orang kan, kita percaya akan keyakinan kuasa Roh Kudus tadi bahwa Roh lah yang akan menginsapkan. Di waktu itu mungkin si ibu ini enggak. Tetapi di waktu-waktu ke depan, pasti pada saatnya dia juga akan melakukannya. Nah, saudara kekasih, biarlah ketika kita berkhotbah, jangan didasari karena kepentingan-kepentingan kita, ya. Seorang bertobat, seorang berubah dan sebagainya, ya. Bagian kita menyampaikan kebenaran itu, ya. Tetapi lebihnya biarlah kuasa Tuhan yang bekerja pada orang tadi. Jadi dalam hal ini pengkhotbah menjadi mitranya, menjadi rekan kerja Roh Kudus untuk menyadarkan para pendengarnya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, keyakinan tentang Alkitab. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab adalah perkataan Allah yang dituliskan, ya. Apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui para nabi atau orang-orang yang diutus selalu dituliskan, ya. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 19 sampai 21 dikatakan di sana, dengan demikian kami yakin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, sudah kekasih, Alkitab adalah perkataan Allah yang dituliskan. Bagaimana implikasinya terkait dengan keyakinan ini? Sudah kekasih, bayangkan kalau misalnya kita tidak memiliki atau tidak tahu
tidak mengetahui tentang bagaimana Allah itu berkarya, ya. Tidak mengetahui tentang karya Tuhan di dalam sejarah, karya Tuhan di dalam kehadirannya di masa-masa lalu. Kalau kita tidak memiliki hal seperti ini, maka tentu mungkin kita tidak memiliki keyakinan tentang Alkitab, ya. Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita boleh memiliki keyakinan ini, artinya bahwa pernyataan Allah tentang dirinya kepada Israel dan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan umatnya, terutama kehadiran Tuhan di dalam Yesus Kristus, bila semuanya itu dilupakan selama berabad-abad yang lalu, kalau kita melupakannya, maka saya yakin bahwa Allah menyiapkan tulisan catatan tentang perbuatannya ataupun juga ucapannya melalui cara apapun, ya, agar dapat diketahui semua umat manusia di segala zaman dan tempat, ya. Walaupun manusia mencoba untuk melupakan ataupun juga tidak lagi menulis tentang karya Allah di tengah kehidupan umat, saya percaya bahwa Allah selalu menyiapkan tentang siapa dirinya, bagaimana dia dan bagaimana dia akan berkarya, ya. Dan Tuhan pasti akan memakai setiap orang agar setiap ucapan-ucapan, agar setiap apa yang menjadi maksudnya itu tetap sampai kepada umatnya. Nah, berkekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam Alkitab, yang apa yang kita punya ini, ya, kita menemukan catatan tentang kehidupan dan ajaran Yesus. Alkitab memperkenalkan diri Allah di sana, ya. Alkitab memperkenalkan tentang setiap apa yang telah diperbuatnya, terutama Allah memperkenalkan diri dan juga karya untuk penyelamatan bagi umat manusia. Dan itu kita temukan hanya ada di dalam Alkitab, ya. Dan setiap orang yang menuliskannya itu bukanlah orang yang sembarangan, atau bukan karena maunya mereka sendiri, tetapi kami yakin bahwa itu digerakkan oleh kuasa Roh. Yang kedua, saudara, Alkitab berguna bagi kehidupan umat Tuhan. Ini harus kita punya keyakinan, ya, bahwa sumber segala sesuatu untuk kehidupan umat Tuhan tentu berangkat dari dasarnya, yaitu dalam Alkitab sendiri. Alkitab berguna bagi kehidupan kita bersama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3, 16-17, ya. Jadi, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu selalu bermanfaat di dalam situasi apapun, ya, dalam segala apapun. Saudara kekasih, Alkitab bukan hanya kumpulan dokumen-dokumen kuno yang menyimpan perkataan-perkataan Allah, tetapi Alkitab adalah firman yang hidup kepada orang-orang hidup dari Allah yang hidup, ya. Alkitab disediakan Allah bagi umatnya di sepanjang masa. Sehingga pada akhirnya, saudara, dengan Alkitab di mana di dalamnya firman itu tertulis, maka setiap kehidupan umat mereka akan mengalami manfaatnya, ya. Sangat berguna sekali bagaimana mereka mengalami perubahan, menjadi berkat bagi orang lain dan sebagainya. Kunci jawabannya itu ada di dalam Alkitab. Dan biarlah itu juga menjadi keyakinan kita. Ketika kita mau menyampaikan satu topik tertentu kepada umat untuk pembinaan dan sebagainya, bukankah dasar utamanya ada dalam Alkitab? Yang terakhir, saudara, yang kelima, yaitu keyakinan tentang gereja. Di materi ada gereja. Yang pertama, saudara, gereja bertumbuh melalui firman. Ya. Kita tahu, saudara, di dalam Matius 4 ayat yang keempat, dikatakan di sana, tetapi semenjak ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Gereja yang mula-mula berdiri itu kan ada di dalam cerita di Kisah Para Rasul. Dan kita tahu, saudara, bagaimana kehidupan gereja yang mula-mula itu bertumbuh. Selalu dicatat di sana dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bahwa mereka selalu berkumpul, bahwa mereka selalu mendapatkan pembahasan dan diskusi tentang firman Tuhan, ya. Dalam pengertian sekarang mungkin ada semacam PA, ya, kelompok tumbuh bersama, ada selalu pembelajaran bersama-sama tentang firman Tuhan. Nah,
kebiasaan inilah yang padanya membuat gereja terus bertumbuh. Nah, sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadi anggota jemaat ataupun juga menjadi anggota gereja, maka tentu di dalamnya kita tidak hanya sekedar membatasi diri atau dalam kapasitas menjadi anggota saja. Tetapi sebagai gereja, maka ia terpanggil untuk bagaimana bertumbuh bersama-sama. Dan kita yakin, saudara, pertumbuhan itu didapat melalui firman Tuhan. Kita sebagai bagian pada gereja dipakai sebagai alat Tuhan untuk bagaimana pertama untuk diri kita sendiri bertumbuh, tetapi juga bersama-sama agar jemaat juga bertumbuh. Nah, kita harus punya keyakinan gereja dipakai oleh Tuhan supaya pertumbuhan itu dapat boleh terjadi di dalamnya. Lalu yang kedua, saudara, bahwa gereja dipanggil untuk misi dan kedewasaan. Ya. Dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 15, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Artinya itu bahwa di sana bagaimana Allah melibatkan ada banyak orang untuk kedewasaan penuh, untuk pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, walaupun di sana sini ada banyak hal yang mengombang-ambingkan, pengajaran, permainan palsu manusia dalam kelicikan, ataupun juga yang mencoba menyesatkan, tetapi dengan penuh dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala gereja. Jadi sudah kekasih, gereja harus punya tujuan tentunya, ya. Apa tujuannya? Yaitu bagaimana jemaat mengalami pertumbuhan, kedalaman di dalam memahami tentang keimanan, kedewasaan, dan semuanya itu terjadi melalui firman Allah. Disinilah kesempatan kita ketika kita berkhotbah agar keyakinan itu boleh terwujud pada saatnya. Yang terakhir, keyakinan tentang pengkhotbah. Pengkhotbah adalah seseorang yang dipakai oleh Tuhan untuk bagaimana meneruskan ataupun juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pengkhotbah adalah biasanya dalam keseharian, dalam kehidupan gereja, seringkali pengkhotbah adalah gembala jemaat atau seringkali guru jemaat. Ya. Tidak semua pendeta memang gembala jemaat. GKI sebenarnya tidak mengenal jabatan ini, ya, hanya tugas panggilannya. Tugasnya dia menjadi seorang gembala. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi seorang pengkhotbah, dia selalu akan ambil bagian di dalam membentuk bersama-sama kehidupan jemaat itu. Sebagaimana tadi yang sebelumnya, keyakinan tentang gereja, agar pertumbuhan itu dapat dialami. Oleh karena itu, keterlibatan pengkhotbah akan sangat menentukan sekali. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Karena itu sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara keyakinan tentang pengkhotbah, dan di dalamnya pengkhotbah adalah sebagai gembala jemaat, maka tentu pada dirinya ia harus memiliki waktu, meluangkan waktu untuk bagaimana ia mempersiapkan diri menjadi seorang pengkhotbah yang baik. Kenapa? Karena jemaat itu berharga di mata Tuhan. Jadi ketika seorang pengkhotbah, dia akan berkhotbah bukan karena tugas saja, ya, tetapi karena jemaat yang dilayani, jemaat yang akan mendengarkan, mendapatkan firman Tuhan itu adalah manusia-manusia umat yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu juga kita harus menghargai umat itu sendiri dengan cara bagaimana kita selalu meluangkan waktu, memiliki waktu untuk mempersiapkan sesuatu dengan baik, memiliki rasa tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, tidak hanya asal-asalan saja. Lalu yang kedua, saudara, keyakinan pada diri kita, tentang pengkhotbah, bahwa Tuhan Yesus berdoa bagi para pemberita-pemberita firman, para pengkhotbah atau orang-orang yang mengajarkan firman itu. Jadi doa Yesus bagi murid-murid yang memberitakan Injil, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ini yang menjadi kekuatan kita. Yesus mendoakan orang-orang yang menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan untuk mengabarkan berita baik. Yesus berdoa bagi para pengkhotbah yang setia mempelajari dan memberitakan firman.
Tuhan melindungi kita daripada yang jahat. Kenapa? Karena kadangkala kita juga dihadapkan dengan segala sesuatu yang sering kali mengganggu di dalam peran dan tanggung jawab kita, dalam persiapan-persiapan kita. Tapi yakinlah bahwa di dalamnya ada doa Yesus supaya kita tetap kembali ada di dalam pijakan yang baik dan benar, menjadi seorang pengkhotbah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu nanti kita akan berbicara tentang integritas pendeta, ya. Integritas seorang pengkhotbah, bukan pendeta, integritas seorang pengkhotbah, dan itu sama pentingnya bagi kita, dan ini melengkapi kita, terutama bagian yang terakhir ini, keyakinan ketika kita bicara tentang pengkhotbah. Itu keyakinan. Ya. Nah, mungkin ini pertanyaan yang perlu kita perhatikan. Mengapa keyakinan ini penting bagi pengkhotbah? Pilih salah satu keyakinan yang paling menguatkan saudara secara pribadi. Ceritakan berkat atau pengalaman saudara dengan keyakinan tersebut. Lalu kalau ada ayat yang mendukung, ya, yang menjadi dasar keyakinan, Bapak Ibu bersedia menjadi seorang yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjadi seorang pengkhotbah. Silahkan dulu sebelum kita masuk sesi yang berikut. Ya. Adakah yang bisa sharing keyakinan apa yang paling menguatkan saudara? Boleh bicara. Ada Bapak Ibu? Bapak Ibu kan nanti menjadi pengkhotbah. Dari keyakinan tadi, yang 6 tadi, keyakinan yang mana yang paling menguatkan saudara secara pribadi? Lalu ada dukungan nggak ayatnya? Monggo. Satu, dua, tiga kayaknya, Pak. Ya, boleh. Jadi karena memang saya lupa itunya ya, ayatnya gitu ya. Tapi memang menjadi tugas kita, paling tidak saya mungkin bisa masuknya dari kesaksian bahwa kita harus bersaksi terhadap apa yang keselamatan yang sudah kita terima dari Kristus misalnya seperti itu. Jadi kita di dalam kesaksian itu bagaimana menyaksikan, mempersaksikan apa yang sudah kita alami, yang sudah kita rasakan. Nah, saya mengambil dasar itu yang kemudian bahwa salah satu bentuk kesaksiannya adalah berkhotbah gitu ya. Nah, yang kita saksikan tidak cuma Kristus, tetapi ketiga Allah yang esa itu gitu ya. Jadi Bapa, Yesus sama Roh Kudus gitu. Dan itu memang kita diutus untuk bersaksi akan hal itu. Itu yang bagi saya ini yang paling menguatkan gitu. Ya, baik. Ada yang lain? Silakan. Kalau saya sekalian ini Pak, sekalian tadi PR yang dari Pak Hendra Pak. Kan yang tadi kan PR-nya dari Yohanes 17 atau 11 Pak. Ada kaitannya ya? Ya, 2 itu murid-muridnya tadi. Nah, saya coba tadi ngebayanginnya, kenapa sih Yesus harus berdoa, bukankah dia Tuhan gitu? Kok Tuhan berdoa? Dia Maha Kuasa, dia Alfa Omega. Tapi kalau lihat ayat yang lain lagi kan, di Roma 5:10-12, bahwa seperti dosa masuk ke dunia karena satu orang, juga keselamatan karena satu orang juga kan Pak. Jadi ada kasih Allah yang sejati kepada manusia. Penebusan itu sempurna kalau dilakukan oleh seorang manusia yang sempurna. Terus ada juga latar belakang korban persembahan atau korban darah binatang di ritual hubungan manusia dengan Allah semenjak Adam dan Hawa kan Pak, sampai di Tuhan Yesus yang terakhir itu waktu dia ngamuk-ngamuk di rumah ibadah itu kan juga ada perdagangan hewan. Artinya dari zaman dulu udah ada ritual korban itu kan Pak. Jadi korban itu harus buat menebus dosa. Jadi nggak bisa cuma karena perbuatan baik saja. Nah, saya ambil lagi dari Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut.
Jadi ada alasan mengapa Yesus harus mati untuk menanggung dosa kita, karena manusia sudah terpisah dari Allah. Jadi kasih Allah yang sejati itu yang mendorong kita untuk menyampaikan kabar baik ini ke semua orang, Pak. Ya. Jadi seperti tadi Pak Gideon bilang ayat 1, 2, 3 tadi, jadi ada satu kesatuan tadi ya. Ini kabar yang harus saya sampaikan hingga saya termotivasi untuk berkhotbah tadi, Pak, dan belajar berkhotbah. Karya Kristus ya. Iya. Cukup ya. Nah, Bapak Ibu, ada banyak hal teknis berkhotbah. Teknik-teknik berkhotbah itu dapat berubah, namun keyakinan dasar tidak boleh berubah, ya. Melainkan harus selalu dipegang. Keyakinan ini mengikat kita sebagai pengkhotbah dan menjaga kita untuk tetap setia, ya. Tetap ada di relnya, di jalurnya, dimotivasi dengan sungguh yang berangkat dari setiap pengalaman iman Bapak Ibu, ya. Pengalaman-pengalaman itu yang justru menguatkan kita, ya, meyakinkan kita sehingga pada akhirnya kita boleh menjadi seorang pengkhotbah yang baik. Itu dulu ya Bapak Ibu mengenai bicara tentang keyakinan. Berikut sesi yang melengkapi, karena biasanya memang ini 1 jam, tapi sekarang mencoba diringkas sedikit. Jadi 1 jam lebih ini kita dua materi sebenarnya. Apakah sudah masuk? Sudah. Ya. Ya, integritas seorang pengkhotbah. Ya. Kita bicara tentang integritas, tapi kita mengingat kembali tentang 5 cara melihat dalam mempelajari isi Alkitab. Ya, selalu saya ingatkan ini. Ya. 5 hal, atas, bawah, belakang, depan, dan lihat saat ini. Ya, tapi juga lihat ke dalam, coba view. Nah, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengkhotbah tidak berintegritas itu seperti piring kotor. Makanan sehat jadi kotor dan membuat sakit. Jadi bayangkan kalau kita memposisikan diri seperti piring kotor. Makanan seenak apapun, ya, sesehat apapun, pada akhirnya akan, kalau ditaruh di sana, akan menjadi kotor, ya. Bahkan juga bisa membuat menjadi sumber penyakit. Nah, Bapak Ibu kekasih, berkhotbah dan hubungannya dengan integritas. Berkhotbah bukan hanya melakukan hal-hal yang benar, tetapi juga menjadi orang yang benar. Kan begitu ya? Jadi, iya, kita harus menyampaikan apa yang benar. Suara saya masih nyampe ya? Masih. Oke, Clear. terima kasih. Bagus, Pak. Masih tetap melakukan hal-hal yang benar, tapi juga menjadi orang yang benar. Kurang lebih kan begitu, ya. Nah, itu adalah sebagai bagian daripada apa yang kita mengerti sebagai integritas. Apa itu integritas? Mungkin Bapak Ibu sudah memahaminya ya. Kalau dalam sederhana, integrate dalam bahasa Latin artinya itu komplit, ya. Harus lengkap, utuh, kurang lebih begitu, ya. Artinya itu bisa juga keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaannya, ya, memancarkan kejujurannya. Nah, ini kalau dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi artinya tuh apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, ya, apa yang kita pahami itu harus sama dengan apa yang kita katakan dan juga apa yang kita lakukan, ya. Jadi itulah integritas. Jadi yang di dalam dan di luar itu harus sama, kurang lebih begitu. Kan? Nah,
kita melihat kalau kita bilang tentang integritas di dalam Alkitab, ada di dalam Efesus 4 misalnya. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi kalau kita merasa sebagai orang-orang yang telah dipanggil, ya tetaplah berpadanan. Artinya tuh, kalau misalnya ini lokomotif, ketika dia bergerak, ya ajaklah ada di dalam rel itu, gitu ya, dan terus bergerak, gitu ya, karena memang itu bagiannya. Ya. Nah, kalau kita berpadanan dengan siapa? Yaitu berpadanan dengan Injil Kristus, kabar baik di dalam Kristus yang harus menjadi bagian kita. Ketika kita menghadirkan hidup sebagai orang-orang yang mengikut Yesus Kristus. Ya. Dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 12 mau mengungkapkan begini di dalamnya, bahwa integritas berarti hidup benar di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Tuhan. Ya. Ini nggak usah dibaca, nanti aja periksa. Jadi setiap detik hidup kita diamati oleh Tuhan dan selalu hadir mengamati hati kita dan hidup kita. Jadi apapun yang kita lakukan keseharian kita, setiap saat, setiap detik, ketika kita mencoba melakukan apa yang baik, maka itulah juga yang dilihat oleh Tuhan. Jadi, dalam segala apapun, saudara, kita tidak pernah lepas daripada kehadiran Tuhan dalam hidup kita, walaupun Allah itu tidak kelihatan, dia melihat diri kita. Jadi, kita harus berkenan di hadapan Tuhan, bukan hanya sekedar di hadapan manusia. Karena apa? Karena di hadapan manusia kita bisa saja mendramatisir, ya, kita bisa saja memasang topeng dan sebagainya. Sedangkan orang yang memiliki integritas, topeng itu benar-benar dilepas. Topeng itu tidak pernah dia kenakan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setidaknya kita akan melihat 7 hal integritas bagi kita sebagai seorang pengkhotbah. Ya. Yang pertama, pemilihan perikop. Yang kedua, persiapan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, khotbah berpusat pada Alkitab. Yang keempat, percaya dan yakin terhadap berita firman yang dikhotbahkan. Yang kelima, kesaksian pribadi yang bijak. Yang keenam, cara menyampaikan khotbah. Yang ketujuh, tanggung jawab isi khotbah. Kita akan melihat satu persatu itu, ya. Pemilihan perikop firman Tuhan. Pasti kalau kita di Langham ini, prinsipnya itu kan setia, jelas, relevan. Di awal-awal sudah disampaikan, ya, sejepan, ya, prinsip sejepan, setia, jelas, relevan, ya, dan juga tanpa kepentingan pribadi, lalu memberitakan seluruh Alkitab, bukan hanya karena ini enak, ya, yang lain-lain rasanya nanti jemaat nggak suka, nggak pernah diberitakan, ya, kadang-kala kan begitu. Zaman dulu mungkin juga sekarang masih terjadi khotbah yang disampaikan tentang tentang berkat terus itu, ya, tentang perpuluhan terus, padahal kan berita firman Tuhan itu betapa luas, betapa banyak di dalam Alkitab itu kan, ya. Jadi pemilihan perikop juga tentu diperhatikan akan kebutuhan kehidupan jemaat umat yang ada, ya. Ketika kita berada di satu jemaat A, tentu kita berbeda kebutuhannya ketika kita berada di jemaat B, ya. Sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan pergumulan, persoalan dan sebagainya, ya. Nah, saudara, ketika saya waktu melayani di Rengas Dengklok, beberapa kali saya berbicara tentang perjudian. Kenapa? Karena masih banyak, gitu ya, orang-orang sana yang bicara tentang perjudian, gitu ya. Nah, oleh karena itu harus memilih beberapa perikop yang bicara tentang di sana. Tapi ketika saya di kota wisata, saya tidak pernah mendengar gosip-gosip bahwa jemaat ini, anggota ini sering main judi dan sebagainya, gitu ya. Dan sangat jarang gitu bicara tentang itu, walaupun satu saat tertentu juga harus bicarakan, karena mungkin saja ada umat yang memang sering juga, tapi di luar daripada pantauan atau pengetahuan saya. Tapi intinya, saudara, bahwa ketika kita mengacu kepada pemilihan perikop firman Tuhan, tentu di dalamnya harus berangkat dari prinsip-prinsip tadi, bukan juga karena kepentingan pribadi. Kalau misalnya si A saya tidak sukai, lalu saya cari-cari ayat atau perikop yang tertentu buat saya menyerang dia, itu berarti khotbah saya hanya untuk personal, bukan buat umat. Padahal khotbah yang utama itu kan pertama-tama kan harus berbicara pada diri kita sendiri dulu kan.
Kalau memang kita sudah menyambutnya dengan rendah hati, menerimanya, apakah bersedia ditegur, ya, atau menerima berkat dengan penuh sukacita, bersyukur atas firman Tuhan yang bicara pada kita, maka tentulah kita juga pada saat yang sama kita juga menyampaikannya kepada umat. Ya. Itu yang pertama, bahwa hal-hal yang kita perhatikan di dalam kita sebagai seorang pengkhotbah yang memiliki integritas. Yang kedua, persiapan yang bertanggung jawab. Menyediakan waktu khusus, mengamati teks, menemukan gagasan utama, penjelasan, ilustrasi, dan aplikasi. Ini bagian-bagian yang melengkapi daripada sebuah khotbah yang mau kita sampaikan. Terutama di dalamnya adalah, yang paling utama itu di dalamnya kita harus menyediakan waktu yang khusus. Saya masih ingat, mungkin Bapak Ibu mengenal Pak Ben Maleaki ya, yang udah senior itu dari GKI Wahid Hasim. Dalam sebuah pertemuan beberapa tahun yang lalu ketika dia masih aktif, belum emeritus, dia berkata begini dalam persiapan khotbah. Ketika saya hari Senin, saya sudah membuka Alkitab, bahan bacaan, bahan Alkitab yang akan dikhotbahkan di hari Minggu, beberapa hari ke depan. Jadi hari Senin dia sudah mencoba membaca-baca. Membaca dulu, lalu pada akhirnya dia memberikan catatan-catatan yang kecil, mengamati, dan seterusnya. Itu luar biasa. Jadi seminggu sebelumnya, ya, dia sudah melakukan. Jadi persiapannya itu benar-benar bertanggung jawab, ya, bukan mendadak. Ya. Jangan juga karena merasa sudah pintar dan pengalaman, gampang lah, apalagi khotbahnya, ya, temanya sederhana, ya, lalu kita tidak melakukan persiapan. Ya, keliru juga kita berpikir seperti itu, bahwa kita harus tetap memiliki karakter yang bertanggung jawab di sini, yaitu di dalam persiapannya. Kenapa? Karena sering kali saudara, kalau kita sudah melakukan persiapan yang sungguh-sungguh, selalu kita mendapatkan hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang kita temukan di dalamnya, sehingga pada akhirnya itu bisa disampaikan dan jemaat juga tidak bosan kalau kita berbicara tentang tema ini, lalu kita larinya ke sana lagi, tetapi kalau kita jauh-jauh hari, minimal ya dengan pengamatan, lalu di dalamnya ada kita menemukan gagasan-gagasan, lalu ilustrasi-ilustrasi yang baru ya, dan juga aplikasi yang semakin lebih menukik lagi, maka semuanya itu diawali dengan bagaimana kita memiliki persiapan yang bertanggung jawab. Ya. Yang ketiga, saudara, khotbah yang berpusat pada Alkitab. Jelas itu, ya. Fokusnya adalah Alkitab, menguraikan firman Tuhan, ya. Jadi firman yang mau diberitakan, firman yang mau disampaikan kepada umat. Oleh karena itu, hindari memakai humor yang berlebihan dan membahas isu-isu populer jika hanya untuk menyenangkan pendengar. Ingat, saudara, kita bukan sedang stand up komedi, ya, tapi kita sedang berkhotbah. Ya memang jemaat hahaha, ya, senang sekali. Tapi lupa, saudara, bahwa ketika kita berkhotbah, bukan menyampaikan porsi cerita humor yang lebih banyak ketimbang daripada firman Tuhan yang diuraikan. Nah, oleh karena itu kita harus pintar-pintar juga, karena khotbah itu berpusat pada Alkitab, maka presentasinya kita harus perhatikan. Pembagian-pembagian yang sudah disampaikan di dalam pembinaan yang sebelumnya, mungkin Pak Hendra ya, ada bagian penjelasan, ada kotak penjelasan, ada kotak ilustrasi, ada kotak aplikasi, ya. Penjelasan itu harus lebih banyak. Ilustrasi hanya untuk supaya makanan itu semakin enak, semakin ternikmati, ya, sehingga terjembatani dengan ilustrasi, dan ilustrasi di dalamnya misalnya ilustrasi yang humor, tapi jangan berlebihan. Saya katakan lagi bahwa hal-hal seperti ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu, sudah mendengar, ya. Tapi juga jangan terlalu banyak ceritanya, karena kita bukan sedang mendongeng atau bukan sedang bergosip, ya, atau kita sedang berdiskusi politik kalau kita sedang membicarakan hal-hal yang populer. Tapi itu menjadi satu yang dimana di dalamnya kita terjembatani, sehingga pada akhirnya justru firman Tuhan boleh disampaikan di dalamnya. Ya. Jadi kembali saya tegaskan bahwa seorang pengkhotbah harus memiliki integritas ini, yaitu bagaimana Alkitablah yang menjadi pusat daripada khotbah kita. Ya. Yang keempat,
percaya dan yakin terhadap berita firman yang dikhotbahkan. Ya. Tadi di awal-awal tadi saya katakan, kalau seorang pengkhotbah dia tidak yakin dan tidak percaya kepada apa yang difirmankan, ya jangan berkhotbah. Ya. Kembali saya cerita, Buswat itu pernah dengan tegas, kita tahu kan Buswat itu orangnya memang seperti itu, tegas. Kalau orang-orang seringkali melihatnya galak gitu ya, padahal nggak galak sebenarnya gitu ya. Dia tegas, ya dia mengatakan, kalau kau nggak yakin, kalau kau nggak percaya apa isi firman ini, lebih baik jangan berkhotbah. Daripada hanya nyenangin jemaat, atau juga hanya sekedar bahwa saya sedang menyelesaikan tugas, saya sedang punya jadwal khotbah, tetapi pada dirinya ya tidak punya keyakinan, ya percuma. Ya, itu adalah kemunafikan yang tidak terlihat mungkin ya. Pengkhotbah sendiri percaya kepada Yesus. Pengkhotbah harus percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Pengkhotbah harus percaya pada Alkitab sebagai firman Tuhan. Kalau dia ragu-ragu, lalu bagaimana jemaat? Ya. Nah, saudara kasih, ini poin penting bagi kita. Keyakinan kita dan percaya kepada firman yang akan dikhotbahkan. Seperti tadi saya katakan, berbicaralah dulu pada diri kita sendiri, firman itu baru kita bicarakan pada umat. Seperti kasus tadi yang saya didatangin ibu-ibu, diprotes, ya, komplain, seolah-olah bahwa firman khotbah saya itu nyerang pada dirinya, ya, karena memang jemaat tahu karakter si ibu ini. Hanya kebetulan saja tema dan isinya itu sama dengan karakter dia yang nggak baik gitu ya, dan dia merasa terserang gitu ya. Di satu sisi si ibu ini orangnya subjektif ke saya gitu. Jadi ya seperti itulah ya, akhirnya dia datang ke pastori. Tapi saya tegaskan di sana, Ibu, sebelum saya berdiri di atas mimbar, sebelum saya berkhotbah, pertama-tama dalam segala persiapan dan perenungannya, saya harus mengaminkan, harus meyakini bahwa firman Tuhan ini juga berbicara kepada saya. Itu kunci saya. Ketika pada akhirnya si ibu ini akhirnya dia meninggalkan pastori, sampai sekarang saya dengan si ibu ini memiliki hubungan yang lebih baik ketimbang sebelum-belumnya. Dia padahal saya tidak punya salah apapun kepada ibu ini, hanya dia aja secara subjektif menilai diri saya sehingga dia tidak suka pada saya. Sehingga segala sesuatu kalau saya ngomong di atas mimbar seolah-olah ngomong pada dia, nah itu mungkin karena kesalahannya dia sendiri ya. Karena dia merasa dia juga memperlakukan saya seperti itu, sehingga pada akhirnya, padahal saya tidak pernah benci, dendam, dan tidak pernah melakukan kesalahan pada dirinya. Ya, hanya sepihak aja dia. Kekasih dalam Tuhan Yesus ini penting bagi kita. Jadi poinnya adalah berbicaralah dulu firman Tuhan. Kalau kita merasa tertegur, kita aminkan, kita praktekkan di dalam hidup. Ya. Yang kelima, kesaksian pribadi yang bijak. Ketika kita berkhotbah, ya memang kita perlu bersaksi. Dan bukankah kesaksian diri kita sendiri itu sangat-sangat mendukung. Jadi artinya itu tidak berbohong. Artinya itu pengalaman yang khusus dan kita mau berbagi dan menceritakannya. Tetapi hati-hati jangan sampai kita karena luar biasa kita misalnya dalam kesaksian diberikan kesuksesan, tetapi akhirnya ada nada sombong, ya. Atau jika gagal, jangan bangga dengan kegagalan, ya, dan sebagainya. Artinya itu bijaklah dalam kita memberikan kesaksian. Pernah saya tidak berkhotbah, lalu saya hadir dalam sebuah kebaktian. Lalu si pendeta ini bercerita dan di dalamnya ada kesaksian bahwa dia diberikan berkat-berkat dari Tuhan yang sederhana, yang kecil, ya. Diberikan tempat tinggal yang sederhana, hanya sedikit yang dari Tuhan, ya. Satu ada rumah di Bandung, satu ada villa, satu apartemen di Jakarta. Nah, ini bukan kecil gitu ya. Ini bukan sederhana gitu ya. Tapi itu sudah luar biasa, terutama bagi orang-orang yang belum punya rumah, tapi bagi dia merasa kecil gitu ya. Nah, ini nggak bijak dia dalam memberikan kesaksiannya, akhirnya menjadi omongan banyak orang. Kenapa dia memberikan kesaksian seperti itu? Seolah-olah bahwa dia merasa belum cukup, bahwa itu nilainya kecil, punya 3 rumah, 1 villa, 1 apartemen, 1, seolah-olah itu belum apa-apa, gitu ya. Masih sederhana, padahal itu sudah wah buat kelompok atau orang-orang tertentu. Nah, ini tidak tepat gitu dalam dia menyampaikannya. Oleh karena itu, sudah kekasih, pengalaman-pengalaman apapun, tentulah di balik kesaksian itu kan intinya ingin agar jemaat itu mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, mereka pada akhirnya memiliki pengharapan yang sama dengan diri kita supaya mereka tidak
menjadi lemah, tidak menjadi gundah gulana, ya, tidak menjadi khawatir, tapi dengan pengalaman-pengalaman itu mereka boleh diyakinkan kembali dengan firman yang disampaikan. Jadi kesaksian itu memperteguh. Jadi kalau firman Tuhan bicara ini lalu dilengkapi dengan pengalaman kita pribadi, ya, dan itu sangat-sangat mengena, sehingga padanya jemaat juga boleh diyakinkan di dalam. Ya. Yang keenam, cara menyampaikan khotbah. Pusat perhatian pada pendengar, bukan pada diri sendiri. Ya. Bukan diri kita yang ingin mendapatkan perhatian, tapi justru kita harus memberikan perhatian kepada umat. Ya. Kita sebagai seorang pengkhotbah itu kan sebagai wakil Tuhan yang penuh kasih. Ya. Mewakili Tuhan di dalam menyampaikan kasih kepada umat. Dan khotbah menjadi salah satu bagian di dalam kita menyampaikan kasih Tuhan kepada umat. Terutama apalagi pada masa-masa sekarang ini, bagaimana mereka boleh diyakinkan dan diteguhkan kembali bahwa Tuhan mengasihi mereka. Berdirilah di antara mereka, bahwa kita dipakai oleh Tuhan sebagai orang yang memberikan perhatian kepada umat. Sebab utamanya adalah Allah yang mau memberikan perhatian itu pada umat. Tapi biarlah kita boleh menyampaikan itu. Jangan justru malah kita ingin mendapatkan untuk diperhatikan oleh umat, keluh kesah diri kita, persoalan kita, ya, pergumulan kita dan sebagainya, itu simpan baik-baik, ya. Nggak usah disampaikan di atas mimbar, ya. Orang-orang juga pada saatnya tahu kalau memang kita punya pergumulan tertentu. Tetapi kalau kita punya pergumulan, lalu kita mau memberikan kesaksian bahwa Tuhan ternyata menolong di dalamnya, bukan ingin mendapatkan belasan kasihan dari jemaat, sebab kita sudah mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, boleh kita sampaikan di atas mimbar dalam sebuah kesaksian kita. Oleh karena itu, cara penyampaian khotbah, pertama-tama biarlah bahwa kita sedang menyampaikan firman Tuhan kepada umat, sebab umat rindu, butuh, haus, dan kita harus memperlengkapinya. Ya. Baik, itu yang keenam. Dan yang ketujuh, tanggung jawab isi khotbah. Artinya itu bahwa kalau kita memang mengambil kutipan-kutipan dari khotbah orang lain ataupun juga dari penulis orang lain, jangan kita klaim bahwa itu adalah tulisan kita sendiri atau karya kita sendiri. Ya, oleh karena itu dengan rendah hati kita juga harus menyampaikan bahwa misalnya seperti pendeta Eka Dharma Putra berbicara dalam sebuah tulisannya buku ini, dia berkata bla 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 dan sebagainya. Ya, atau misalnya seperti Anthony de Mello, dia menuliskan tentang cerita tentang disebut seorang ahli filsafat begini dan seterusnya yang membicarakan tentang integritas misalnya, kita harus mengutip hal seperti itu. Bukan karena karya tulis kita, ya, bukan karena kita yang mengarang. Jadi kita harus jujur di dalamnya. Itu sebagai salah satu bentuk daripada tanggung jawab di dalam isi khotbah. Ya, semua sumber informasi, semua kalimat. Ya, kalau memang kita ambil dari kutipan-kutipan, sampaikan, ya. Ketimbang kita tidak memberitahukan, tapi pada akhirnya kita merasa lurus saja, jalan saja, pada akhirnya orang-orang tahu, loh itu kan khotbah si Anu, ya. Ya. Kadang-kala kita mungkin menemukan itu, ya, bahwa kalau kita perhatikan, oh ternyata ini kata-kata ini, khotbah ini, ternyata dia mengulangnya, gitu ya, dan seolah-olah khotbah dia sendiri, berarti dia tidak melakukan persiapan. Ingat saudara bahwa di toko buku Kristen banyak sekali buku-buku tentang khotbah. Khotbah lengkap, jangan langsung diambil alih semuanya. Kita tidak bertanggung jawab di dalam hal ini. Ya. Baik, itu yang bisa sampaikan mengenai integritas daripada seorang pengkhotbah. Saudara kekasih, ini yang menjadi renungan pribadi kita. Hal-hal yang membuat kita sulit menjadi contoh yang baik, mungkin kita bisa merenungkannya, ya. Kedisiplinan, kemauan kita untuk kalau khotbah lengkap ini memeriksa teks, ya, mengamati, kadang-kadang itu yang jenuh, ya, mengamati, membaca ulang. Tetapi saya menemukan ketika saya pertama-tama ikut lengkap ini, membaca mengulang-ulang terus, akhirnya menemukan sendiri gagasan utama. Oh, ini pesannya, ya, ini pokok utamanya, ya, sehingga akhirnya itu menjadi benih khotbah, kan, saya tulis dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita menjumpai hal-hal yang membuat kita sulit untuk menjadi contoh yang baik? Dalam relasi kita banyak orang, kedisiplinan kita, dan kehidupan rohani. Saudara,
bisa merenungkan itu nanti seusai acara ini, dan saudara bisa menyampaikan pergumulannya pada Tuhan, dan bagaimana saudara merencanakan cara-cara mengatasi dalam kita menghadapi kesulitan-kesulitan tadi. Ya. Di antara 7 poin integritas tadi, saudara, adakah yang menjadi kelemahan saudara? Mengapa dan bagaimana? Nah, yang ketiga ini, silakan ada yang mau sharing dulu mungkin, terbayangkan gitu ya, terpikirkan, rasanya ini yang sulit buat saya gitu ya. Ini bagian yang lemah buat saya misalnya. Itu. Silakan, monggo. Dari 7 poin integritas tadi, bagi seorang yang akan berkhotbah, apa yang menjadi kelemahan saudara? Mungkin bisa berbagi supaya kita bersama-sama ya belajar ya, bahwa mungkin kelemahan dia adalah kelemahan diri kita. Monggo. Ada? Pak Gordon, Ya, kira. Ya, Pak. saya izin Pak, kalau misalnya bukan mau menjawab pertanyaan tapi bertanya boleh Pak? Boleh. Ya, silakan bertanya dulu, boleh. Ya, ini tapi berkaitan juga dengan integritas ya Pak. Ya, monggo. Seperti yang ditulis di salah satu chat di sini kan, hidup seorang pengkhotbah seringkali lebih diperhatikan daripada isi khotbahnya gitu ya. Apalagi kalau keduanya mungkin berbeda sih nggak apa-apa, tapi kalau bertolak belakang itu kan yang menjadi batu sandungan bagi pengkhotbah itu sendiri dan orang lain ya. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan gini Pak, kalau kita amati kan kita ini punya standar yang berbeda tentang apa yang baik dan yang buruk gitu Pak. Saya kepikiran contoh misalnya, mohon maaf ya, rokok Pak. Nah, kita punya pandangan yang berbeda tentang apakah rokok itu baik atau apakah rokok itu buruk gitu. Nah, seringkali kan kalau misalnya ada pendeta yang atau hamba Tuhan, pengkhotbah yang merokok gitu ya, ya mungkin bagi yang merasa bahwa rokok itu buruk, pengkhotbah kok merokok gitu kan. Tapi bagi sesama perokok melihat pengkhotbah yang merokok ya Nggak masalah. nggak apa-apa gitu. Ya. Jadi itu Pak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sih sebenarnya seorang pengkhotbah itu menyikapi perbedaan tentang apa yang baik dan yang buruk sehingga dia tidak menjadi batu sandungan gitu Pak. Makasih Pak. Ya, intinya kalau saya sih melihat ya harusnya dia peka juga gitu ya. Kalau memang umat di satu sisi dia melihat bahwa karakter dia atau kebiasaan dia itu tidak berkenan, ya kita coba ya untuk bisa mendengarkan itu. Bukankah itu demi kebaikannya juga kan? Hanya saja memang harus fair juga gitu ya. Artinya itu bahwa yang namanya pengkhotbah juga adalah manusia, ya kan? Jemaat juga harus disadarkan dan diingatkan bahwa seorang pengkhotbah dia punya hobi, punya kebiasaan, ya. Walaupun mungkin dia merokok misalnya dalam contoh konkret ini, bagi dia mungkin kenapa dia merokok pasti selalu ada alasan, ya. Bukan hanya sekedar kecanduan, tetapi ada satu alasan. Ada banyak pendeta yang memang kalau dalam mempersiapkan dia akan nyaman, dia akan mampu mempersiapkan tulisan-tulisan SMS sambil ditemani sebatang rokok misalnya. Itu pengakuan mereka kan gitu. Nggak tahu apakah mungkin karena ngeles dan sebagainya, tapi mungkin ada orang-orang yang seperti itu, ya. Nah, tapi bagi jemaat memang saya juga seringkali ngomong sih beberapa teman ketika di antara mereka yang protes, ternyata dia merokok ya gitu ya. Tapi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, asal saja di dalam pelayanannya, asal saja ketika ia bersama dengan jemaat, dia tidak petantang-petantang merokok di depan mereka, tetapi dia berhikmat lah. Dia tahu kapan dia merokok. Seperti saya selalu perhatikan Pak Pendeta Bambang, Pendeta Kun almarhum, ibu-ibunya udah almarhum ya. Mereka kan perokok-perokok hebat ya. Kami saya juga menyaksikan itu. Tapi kalau mereka sudah ada dalam bagian di dalam pelayanan, mereka selalu mencoba menghindari, menahan diri untuk tidak merokok ya. Walaupun mereka merokok, mereka akan pergi menjauh, mencari tempat yang
tidak berdekatan, tidak bertemu dengan jemaat, walaupun mungkin saja bisa ketemu di sana. Tetapi memang di satu sisi memang harusnya fair sih, ya. Artinya tuh mana yang lebih penting sebenarnya? Hanya karena merokoknya ataupun juga karena khotbahnya. Tetapi dengan belajar pada malam hari ini tentu harusnya memiliki integritas. Kenapa? Di satu saat tertentu mungkin pendeta berkhotbah tentang bahaya merokok, ya kan? Dia sampaikan di atas khotbah, ya, bahaya-bahayanya dan sebagainya, ya. Tapi ternyata dia merokok. Pada akhirnya kan apa yang disampaikan itu menjadi 0-0, kosong belaka kan gitu. Artinya itu bahwa kalau memang pada akhirnya dia tahu akan sisi atau juga hal-hal yang itu adalah tidak baik, ya harusnya kita menghindari itu kan. Kita tidak memperlihatkan itu. Toh semuanya itu untuk kebaikan kita juga. Kalau kita lihat secara logika kita kan memang merokok itu dari segi apapun, apa sih sisi positifnya itu? Maaf bagi mereka yang masih merokok itu ya. Artinya itu bahwa tidak ada yang baik. Nah kalau seorang pengkhotbah ya, padahal walaupun ada orang yang ngeles tadi, saya harus sambil merokok untuk persiapan gitu ya. Padahal pada dirinya sebenarnya dia tahu itu tidak baik untuk kesehatannya, ya, tidak baik buat umat juga. Buat saya ini, mungkin ada teman yang lain yang punya pendapat. Pak Tri mungkin yang tidak merokok juga. Silahkan, ada yang komen? Ya, kalau untuk yang tidak merokok mungkin. Ya, Pak Tri. Ya, kalau untuk yang tidak merokok mungkin bukan masalah yang sulit ya. Tapi kan sebenarnya pergumulan bukan masalah tidak merokok, tapi memang hal-hal yang memang seharusnya bisa dihilangkan dari kehidupan kita. Nah, itu memang menjadi sebuah tantangan bagi para pengkhotbah tersendiri. Karena seringkali apa yang kita khotbahkan kan pertama-tama harus kita lakukan dulu. Saya kira itu menjadi pergumulan banyak pengkhotbah tentang hal-hal yang memang seharusnya tidak dilakukan, tapi masih terjadi dalam kehidupannya. Itu aja, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Bisa menjawab tadi apa ya? Tadi yang nanya Pak Gideon ya? Pak Hendra. Pak Hendra. Ya, Pak Hendra ya. Ya Pak, terima kasih Pak Gordon dan Pak Tri. Setuju bahwa kita memang harus fair karena jemaat juga yang masalahnya jauh lebih buruk dari merokok juga banyak ya. Ya. Jadi memang harus fair. Makasih Pak. Pak Gordon. Ya. Ini judulnya kan integritas pengkhotbah nih ya. Ya, seorang pengkhotbah ya. Seorang pengkhotbah. Tadi ada 7 poin. Cuman karena sudah menggunakan integritas, ini saya jadi kepikir gitu ya. Dan barusan juga Pak Tri juga ingatkan gitu ya. Bagaimana jika ya kita ini pada saatnya gitu memang harus menyampaikan khotbah itu, walaupun sebetulnya kita juga masih belum selesai dengan pergumulan kita gitu Pak. Ya. Terutama pergumulan yang sebetulnya terkait dengan apa yang kita khotbahkan, kita sendiri belum berhasil mengatasi pergumulan itu. Nah, ketika berada dalam kondisi tersebut, ini apakah kita menahan diri dulu untuk tidak menyampaikan khotbah sampai pergumulan selesai, atau bagaimana Pak kita menyikapinya gitu ya? Ini kaitannya dengan tugas-tugas kepenatuaan kita gitu ya, bahwa semakin banyak komunitas-komunitas jemaat yang harus kita layani dan tidak bisa hanya mengandalkan 2-3 orang pendeta, gitulah kira-kira Pak. Gimana Pak? Ya, kalau saya sih ya sepakat. Idealnya kan harusnya selesai dulu dong. Ya. Hanya kan seseorang itu menuju pada selesai itu kan ada sebuah proses, kan gitu ya. Proses itu memerlukan waktu. Padahal pesan firman Tuhan itu tetap harus disampaikan kan. Lalu siapa yang akan menyampaikan? Kalau pada saat itu memang kita yang memang harus menyampaikan itu, ya disampaikan, tetap disampaikan, hanya saja
pada diri kita juga harus bersedia berproses. Ya mungkin untuk saat ini, hari ini, itu tidak langsung mengubah kita. Tetapi kita tetap terus berpegang bahwa kita harus sampai dengan apa yang kita katakan, kan gitu. Nah, menurut saya begitu. Artinya itu saya masih memberikan sebuah kesempatan bagi kita. Tetapi kan firman Tuhan itu tidak boleh dibatasi, gitu ya, tetap disampaikan. Gitu ya. Tapi intinya ada motivasi, ada dorongan yang kuat bagi diri kita bahwa saya harus berubah. Misalnya contoh konkret tadi kan, ketika bicara tentang misalnya ilustrasi tentang merokok, padahal kita menjadi perokok. Gitu ya. Saya harus menyampaikan ini, tapi dengan tegas kita juga harus berbicara pada diri kita sendiri bahwa saya juga harus untuk tidak merokok pada saatnya. Ya. Hanya mungkin di atas mimbar bisa saya menyampaikan, doakan supaya saya tidak merokok. Artinya itu pesannya kan tersampaikan kan begitu, Pak. Gitu. Jadi kadang-kadang ada kita sampaikan secara jujur juga gitu ya. Tetapi poinnya adalah lebih kepada pesan Tuhan kepada jemaat gitu ya. Walaupun dalam konteks pergumulan tadi itu mungkin kita bagian daripada yang harus menerima pesan Tuhan. Betul, ya, setuju Pak. Ini kan manusia. Betul. Ya. Ini yang kadang-kadang kami suka apa ya istilahnya rikuh gitu ya, nggak enak hati lah kira-kira gitu. Wah saya belum selesai nih, tapi harus menyampaikan bagaimana. Ini yang kadang-kadang kita suka nggak pede itu di situ Pak. Bahwa kita sendiri bukan yang sempurna gitulah kira-kira. Ya. Asal saja kalau memang itu bukan sebagai sesuatu yang kentara sekali, tapi itu menjadi pergumulan sendiri kan. Kalau misalnya kita sadar kita sebagai orang yang selingkuh ataupun juga pencudi atau penjahat, tapi tiba-tiba kita mau menjadi pengkhotbah, pasti akan jelas di sana akan menjadi sandungan kan, gitu ya. Tetapi kalau itu menjadi pergumulan pribadi, minimal lah ketika kita mempersiapkan dan menyampaikan itu, kita juga di dalamnya ada sebuah pernyataan kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin bicara ini, tapi tolong agar saya juga bisa menyelesaikan persoalan saya sendiri. Ya, itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Kordo. Ya, sama-sama Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Sampai jam berapa Pak Gideon? Udah lewat ya? Jam 9 Pak. Ya, udah dikit lagi ya, udah jam 9 lewat. 7 menit lagi. 7 menit lagi. Baik, ada lagi yang mau bertanya atau sharing dari apa yang disampaikan tadi? Pertama, 7 poin integritas pengkhotbah. Bertanya dong Pak. Boleh. Siapa nih? Pak Dani ya? Pak Dani. Ya. Sebenarnya saya bukan pengkhotbah Pak. Saya kecemplung di acara ini gitu loh. Nggak sengaja. Cuman ya kalau di gereja ya saya sebagai penyanyi Pak, pemandu nyanyian jemaat. Tapi juga belakangan ini ya saya juga suka menulis lagu Pak, lagu pujian. Dan juga kadang saya merasa ya kurang lebih nggak tahu bisa disamakan nggak dengan pengkhotbah, tapi karena kita mencoba untuk memberikan kesaksian atau mencoba menyanyikan sebuah apa yang kita dapat hikmat dari firman gitu menjadi sebuah nyanyian gitu. Dan dalam pengalaman saya semacam tarik ulur gitu Pak, ulur, ayo lagi bikin lagi gitu, ntar gitu, enggak deh gitu, kayaknya gua nggak pantas gitu kan, atau saya nggak pantas atau nggak minder gitu Pak, tidak percaya diri gitu, saya atau merasa integritas saya itu kurang gitu loh, untuk sebagai penulis lagu atau sebagai penyanyi pujian gitu. Nah, pertanyaan saya gimana cara menghadapi ini Pak, antara saya minder atau
harusnya saya teruskan dengan semangat untuk terus berkarya gitu, atau sebenarnya saya punya integritas tapi hanya kurang percaya diri, atau nah itu saya tarik ulur Pak sampai sekarang gitu loh. Dan ya puji Tuhan saya ikut acara ini meskipun kecemplung, akhirnya saya mendapatkan apa ya kembali ketarik lah gitu loh, kembali ketarik dan coba untuk maju lagi gitu loh. Saya nggak jelas nih pertanyaan saya apaan, tapi saya ngerti. Ya, artinya itu memang harus melihat kembali keyakinan tadi. Yang pertama itu kan, siapa kita, siapa Tuhan buat kita, siapa kita menjadi bagian gereja, ya, apa itu firman, Alkitab buat kita dan seterusnya kan. Kalau kita punya keyakinan itu kembali, harusnya, ya memang harusnya, walaupun tetap segala sesuatu kan ada dalam sebuah proses, harusnya kita boleh bersyukur sehingga tidak ada hal yang menghambat, tidak ada hal yang menghalangi kita untuk memberikan kesaksian. Artinya tuh, kalau misalnya Pak Dhani ambil bagian sebagai seorang penulis lagu ataupun juga penyanyi, bukankah di dalamnya juga ia sedang menyampaikan kebenaran daripada karya Tuhan kan? Sedang bersaksi tentang siapa Tuhan yang terungkap lewat nyanyian, ya. Banyak orang yang tergugah hatinya, banyak orang bertobat dan juga berubah karena mereka mendengarkan satu pujian, nyanyian yang di dalamnya adalah berita dari Tuhan, ya, tentang siapa Tuhan, bagaimana Tuhan bertindak dan sebagainya. Nah, ini jangan merasa Pak Dhani berkecil hati bahwa justru hal seperti ini tidak banyak orang yang melakukannya, ya. Ini kesempatan yang baik, dan pelatihan di sini di Langham ini melengkapi itu, supaya pada saatnya kalau kita menggali dan menemukan gagasan utama atau juga pesan firman Tuhan di dalamnya, bukankah itu bisa dituangkan lewat lirik, lewat syair daripada lagu-lagu tersebut, sehingga pada akhirnya boleh tersampaikan kepada umat, ya. Bersyukur kalau Pak Dhani tidak merasa dicemplungkan, ya, tapi merasa tergugah kembali, ya. Jangan biarkan up down, ya, tapi teruslah melangkah dan semangat dengan pasti di dalam Tuhan. Kenapa? Karena yang memberitakan firman Tuhan kan nggak dibatasi oleh pendeta saja atau orang tertentu, tapi kita semua sebagai gereja, sebagai warga umat, kita terpanggil untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan cara-cara tertentu. Kalau pelatihan itu lewat khotbah, ya, atau lewat pengajaran firman Tuhan, misalnya guru sekolah minggu, tapi juga lewat konteks Pak Dhani bisa menyampaikan itu lewat lirik-lirik lagu, ya, sederhana di situ. Gitu ya, Pak Dhani, bisa menjawab nggak? Iya Pak, terima kasih. Jangan mundur ya Pak. Melalui tadinya saya udah dalam lockdown ini saya di rumah terus ya pikiran saya sempat terganggu loh, maksudnya saya merasa aneh lah gitu. Ya puji Tuhan lah, udah seminggu ini saya mencoba untuk kembali ke jalan yang benar gitu loh, mencoba lebih dekat lagi, maksudnya berelasi dengan Tuhan, ya. Ya, maksudnya kembali menguatkan sinyal lah, terkoneksi dengan Tuhan. Ya. Ya, dan ya akhirnya saya mulai mencoba lagi menulis lagu gitu. Ya, dan udah ada yang hampir jadi gitu. Ya puji Tuhan, Pak. Syukur, puji Tuhan. Ya. Tinggal nanti ditunggu ditagih sama Pak Iman Sugio, Pak Sony lagunya. Baik, terima kasih Pak Dhani atas sharing dan juga pergumulannya. Ya. Baik Bapak Ibu. Boleh ya. Satu lagi ya Pak Gordon? Boleh Bu Betsy. Bukan tanggapan sih, ya pemikiran aja. Karena kita yang ikut pelatihan ini kan memang istilahnya bukan pendeta kecuali Kak Titin ya, atau Pak Hendra, Pak Gordon. Nah, kita kan istilahnya jemaat awam yang bisa jadi suatu saat akan mendapat tugas untuk membawakan renungan.
Ya. Nah, apakah bisa sebagai sarana atau wahana latihan dalam tanda petik ya? Kan kita ada kebaktian wilayah, Pak, sebulan sekali. Nah, kadang kan diberi kesempatan untuk sharing ya. Sharing tuh ya bisa pengalaman, bisa juga pengalaman hidup atau pengalaman dengan firman Tuhan. Nah, Ya. mungkin itu kalau menurut saya juga bisa menjadi satu sarana kita untuk ya istilah berkhotbah mini lah ya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi kita menyampaikan bagaimana pengalaman rohani kita dalam keseharian, tapi juga tetap melibatkan Tuhan gitu. Menurut Pak Gordon gimana, Pak? Ya, boleh kalau dalam renungan-renungan singkat seperti itu ya, artinya tuh bahwa ya namanya renungan dengan khotbah itu kan berbeda ya. Artinya tuh kalau renungan lebih banyak kepada apa yang pernah kita alami, tetapi intinya tetap pesan firman Tuhan itu kita mau sampaikan ya. Kenapa kita punya pengalaman ini, apa yang menjadi pergumulan kita, tentulah tidak boleh dilepaskan daripada Alkitab atau firman Tuhan mau bicara apa akan melalui pengalaman-pengalaman itu. Di jemaat kami juga ketika saya di awal-awal menjadi pendeta, lalu kami punya 9 wilayah, lalu pada satu saat saya sangat kelabakan. Di satu hari Sabtu itu bisa sampai 4 kali harus memimpin persekutuan wilayah. Bayangkan, karena pendeta satu kan, pagi, siang, sore, malam. Ya, untungnya temanya sama semua, hanya wilayahnya yang berbeda kan. Ya. Coba bayangkan kalau temanya berbeda-beda gitu, waduh mabok deh. Ya. Tapi dengan kesadaran itu untungnya care majelisnya gitu ya. Ini penatua harusnya bisa. Ada berapa banyak orang yang memang biasa di perkantas dulunya, gitu ya, aktif di kuliahan, persekutuan-persekutuan. Yuk kita belajar kembali supaya tidak hanya Pak Gordon saja yang memimpin wilayah, tapi penatua juga kebagian tugas. Yang pada akhirnya ya seperti ini, kami akhirnya mengadakan pelatihan langkah, ya, yang mempelajari itu sampai pada akhirnya ya berdiskusi, berbincang dan sebagainya. Hanya banyak para penatua yang bersedia ditunjuk atau dijadwalkan menjadi seorang yang memberitakan firman, tapi dengan cara materi itu yang biasanya yang bikin adalah pendeta. Jadi lengkap supaya jangan terlalu ngawur gitu ya, karena kadang-kala kita khawatir karena latar belakang jemaat kami itu sinodenya beda-beda, gerejanya beda-beda gitu ya. Takutnya apa yang lama itu nggak kekontrol, akhirnya kebablasan gitu ya. Akhirnya disepakati setiap materi itu pendeta yang membuat ya, tema dan ayatnya ditentukan bersama, lalu dibuatlah bahan materinya, materi lengkap ya. Lalu sebelum melakukan tugas pelayanan itu diadakan pertemuan bersama, membahas materi itu, baru setelah itu dengan sharing dan pengalaman saling memperkaya dengan pengalaman kesaksian gitu ya, dan itu melengkapi sampai akhirnya ketika berkhotbah mereka akhirnya minimal lah mereka sudah siap. Artinya tuh Bu Betsy, artinya tuh ketika kita menyampaikan perenungan itu, pengalaman itu justru hal yang up to date. Biasanya kalau pendeta terus ngomong pengalaman pribadinya, akhirnya jemaat juga akhirnya menjadi tahu gitu ya. Tetapi kalau setiap jemaat atau juga kita sebagai para aktivis, nggak semua orang akan lebih dalam tahu. Tapi ketika kita boleh menyampaikan, ada sesuatu yang segar ya. Kalau kami membiasakan renungan-renungan itu, para penatua setiap hari itu dikasih tugas membuat renungan harian, dituliskannya, di-share di WA. Selalu kami menemukan hal yang segar, hal yang baru. Oh iya ya, dari pengalaman mereka, dari kesaksian mereka. Dan itu memperkaya sebenarnya di dalam kita mau menyampaikan sebuah message ataupun juga pesan daripada firman Tuhan. Hanya kalau kita mau berkhotbah memang ada ketentuannya yang lain ya, bukan hanya sekedar renungan pendek. Tapi jangan sampai melupakan akan pesan daripada firman Tuhan itu. Jadi bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar kesaksian, tapi dikaitkan dengan firman Tuhan itu bagaimana. Itu ya Bu Betsy. Ya, terima kasih Pak Gordon. Sama-sama Bu. Pak Gideon, mungkin sampai di sini ya. Cukup Pak, kelihatannya sudah. Ya, sudah lewat. Ya, saya kembalikan Pak Gideonnya. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Mohon maaf kalau di dalamnya ada hal-hal yang terbatas atau yang kurang. Akhirnya Tuhan yang menyempurnakan semuanya itu. Izinkan saya berdoa dulu Pak. Sebelum doa penutup nanti ya. Saya berdoa dulu. Mari kita berdoa.
Bapak di surga, terima kasih atas sesi yang boleh disampaikan dalam kesempatan pelatihan Langham bagi para anggota jemaat aktivis GKI Keranggan. Kiranya Tuhan boleh melengkapi segala sesuatunya. Biarlah Tuhan yang akan menolong rekan-rekan kami ini supaya mereka terus mau belajar sehingga boleh terus diberikan kemampuan di dalam menyampaikan pesan firman Tuhan, di dalam mereka berkhotbah, di dalam mereka mengajarkan firman Tuhan baik kepada anak-anak remaja, pemuda, ataupun juga sekolah minggu. Kami yakin Bapa di surga ini adalah saat yang baik sehingga mereka terus boleh diperlengkapi bukan hanya menjadi anggota jemaat tetapi menjadi alat Tuhan yang mau meneruskan akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan untuk acara besok dan juga setiap aktivitas di GKI Keranggan ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Baik, silakan Pak Gideon. Ya, terima kasih Pak Bordo. Ya, Sama sudah, Pak. Pak Tri yang sudah menemani, itu Pak Hendra tadi udah pergi ya. Ya, demikian Bapak Ibu, sesi kita cukup panjang gitu ya. Tapi rupanya ini cukup penting gitu ya yang disampaikan Pak Gordon pada malam hari ini karena keterampilan yang kita pelajari selama beberapa hari sebelumnya itu tetap harus diperlengkapi dengan integritas dari dan keyakinan-keyakinan dari si pengkhotbah kita sendiri yang nantinya akan bertugas atau menyampaikan khotbahnya itu. Ya. Jadi keterampilan saja tidak cukup, gitu. Tapi harus betul-betul memang dikombinasikan dengan keyakinan dari kita semua di dalam menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan dimanapun kita ditugaskan. Ya. Baik, malam hari ini. Foto dulu Kak. Bentar, doa dulu. Berarti baru berdoa. Oh, Pak Gordon tadi. Pak Sony doa singkat ya, tutup, habis itu kita foto-foto. Mungkin buat besok, terakhir ya, besok ya? Besok terakhir ya, betul Pak. Besok terakhir. Tugas-tugas bagaimana tugas yang tadi? Ya. Teman-teman ya, tugasnya gimana ya tuh? Ya. Malu Pak, mau dikasih malu. Gak apa-apa, di-share aja ke Pak Hendra karena kan supaya bisa Belajar. dapat catatan ya, belajar bersama kan. Ya, Kalau offline itu biasanya kita nulis di sebuah kertas gitu ya, formatnya bagaimana sehingga akhirnya dia di-sharing, disampaikan, presentasikan, lalu saling nanggapin. Itu lebih cepat untuk saling belajar ya. Tapi nggak apa-apa, disampaikan aja lewat media ke Pak Hendra ya. udah ada sih Pak itunya Pak, formatnya Pak di bahan. Oh iya benar. Ya. Baik. Ayo kita berdoa teman-teman. Ya, Pak Sony, monggo. Tuhan yang maha baik, kalian mengasihi lagi penyayang, kembali kami menghadap kudus Tuhan. Yang bersyukur Tuhan buat pengajaran yang sudah Pak Gordon berikan Tuhan. Tuhan saya Pak Gordon dengan segala pelayanannya Tuhan, pimpin dia Tuhan dan keluarganya Tuhan. Pakai dia dengan lebih dan lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga buat Pak Tri yang mendampingi Tuhan, biar Pak Tri juga Engkau pakai dan mendampingi jemaat di Pengadilan Bogor Tuhan. Pimpin dia Tuhan, sertai dia Tuhan. Juga buat Pak Hendra Tuhan, sertai dia juga dalam pelayanannya di Bina Warga maupun di gereja di mana dia ditempatkan Tuhan. Pimpin dia Tuhan dan keluarga Tuhan. Kalau saat ini dia sedang di Malang bersama keluarga Tuhan juga sertai dia Tuhan. Tuhan yang baik, ini kami semua Tuhan yang sudah mau ikut pelatihan Tuhan, pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Utus kami kemana Engkau mau Tuhan. Pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dengan doa kami Tuhan Yesus, sertai waktu malam kami, sertai tidur kami, dan bangunkan besok pagi dengan semangat baru, kekuatan baru untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Pak Sony.